yang sama-sama kita hormati Kasubag di Direktorat SMP Ibu Ina Nurrohmah SC, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Kemitraan Pak Andi Anda Jaya, yang kami hormati jadi senior kita juga berada ahli utama Bapak Bernard Purba, yang hormati teman-teman fasilitator baik dari USPK maupun tim hukum, yang hormati para panitia dan tentunya seluruh peserta. Kalau kita dengar peserta dari Jogja, mana suaranya? Ya. Dari Jawa Timur, teman-teman di mana? Dari Bali. Bali berarti selamat dari Galungan ya. Dari NTB. Baik. Dari tempat kalian ini kita akan Jawa Tengah dulu, Jawa Tengah. Tapi lebaran sebelumnya kan sekarang Muslim Holiday. Oh, itu 5 ya. Makanya liburnya Tidak cuma bisa sehari. salah ya. Baik. Kalau lebaran beberapa hari sehari. Di ini. Assalamualaikum warahmatullahi Sekolah wabarakatuh. negeri bener juga. Semoga kita sehat semua ya. Ya, tapi yang Bapak sekalian, kita biasanya hadir di minta sini tentu dalam rangkaian kegiatan untuk kita mensupport bagaimana upaya serius kita untuk menjaga sumber daya masyarakat khusus di karakter. Juga kita sudah memperkuat literasi numerasi, sudah running well ya, on progress. Kemudian sekolah sehat juga kita sudah ya. Nah, saatnya kita juga fokus untuk bagaimana habit dan karakter positif anak-anak kita yang kita bangun dengan tidak adanya perundungan, tidak adanya kekerasan. Kita sudah sangat struggle dari tahun lalu hingga awal tahun ini membentuk tim KPKS ya, dimiliki 2 tugas utama sebenarnya. Yang pertama, bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, jadi tidak preventifnya dulu. Upaya-upaya tersebut kemudian kita bangun bersama. Lalu bagaimana kemudian ketika misalnya ada insiden, ada kejadian, kita mampu melakukan upaya secara terstruktur berdasarkan guidance nomor berikutnya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengembangan sumber daya anak ini mulai pendidikan karakter dan pendidikan bekerja merupakan bagian dari upaya kita untuk memenuhi hak-hak anak untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kemudian diskriminasi. Nah, kebijakan kita di Merdeka Belajar ini hadir untuk mensupport hal tersebut, di mana pembelajaran atau pendidikan berfokus pada murid yang tujuan utamanya adalah tentu terciptanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dengan 6 dimensinya ya. Pertama apa? Beriman, bertakwa, bertauhid nama sama seterusnya ya. Kemudian gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan kritis. Coba kita refleksi dengan 4 kompetensi untuk hidup jabat 21 kata. Ada 4C ya. Apa yang pertama? Critical Kemampuan untuk thinking, berkomunikasi, kolaborasi, kreatif. The third C adalah berpikir kritis, critical thinking, dan the fourth C adalah Kreatif. 4 kompetensi dasar untuk hidup di abad 21 itu sudah ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Bahkan kita lebih ada berkebinekaan global dan juga mandiri. Sehingga kalau orientasi pelajar kita ke arah pembuatan profil pelajar Pancasila, berarti kita sudah menggiring untuk menyiapkan anak kita bisa hidup dan berkompetensi di abad 21. Jika merefleksi dari tujuan pendidikan, salah satu upaya dari kebijakan Merdeka Belajar adalah menciptakan lingkungan satu pendidikan yang aman, yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. Kekerasan termasuk dalamnya perundungan, kekerasan seksual, intoleransi yang terjadi di satu pendidikan ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan, fenomena yang membuat kita resah dan perlu untuk dicegah maupun ditangani dengan melibatkan seluruh pihak,
mulai dari peserta didik sendiri, orang tuanya, wali, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, dan tentu kita di pemerintah. Nah, isu perundungan, kekerasan, dan intoleransi menjadi tantangan Kementerian Pendidikan. Dan ini perlu strategi pencegahan dan penanganannya sebagai langkah konkret untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Beberapa waktu yang lalu viral beberapa kalau di Sulsel ada proses bully lalu dilanjutkan dengan kekerasan. Ternyata ada pelaku yang kemudian menjadi korban. Jadi melakukan bullying dulu kepada beberapa temannya, kata gerak-gerak korban yang sudah dibully ini balik melakukan tindakan kekerasan. Dan boleh jadi masih banyak terjadi. Dan kita berharap dengan adanya tim TPPK ini, anak-anak kita kemudian mulai berani speak up, berani untuk melaporkan, dan tim kita kemudian kita edukasi untuk bagaimana mencegah dan menangani. Jangan heran nanti kalau kemudian keberanian untuk melaporkan itu muncul lalu angkanya tinggi ya. Harusnya itu kondisi normal. Yang terpenting adalah bagaimana kita nanti melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Nah, Permendikbud nomor 46 yang terbit tahun lalu 2003 ini mengamanatkan seluruh satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Ada dashboardnya ya. Masih ada sekolahnya yang belum terbit TPPK-nya? Sudah semua ya. Kita aplaus dulu untuk kita. Dan di level pemerintah daerah ada satuan tugas atau satgas yang juga bertugas untuk membantu kita di sekolah mengagregasi masalah untuk kemudian ditangani sehingga kita berharap tidak ada kekerasan yang terjadi. Nah, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan tersebut, kita di Kemdikbudristek mendukung implementasi program tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di semua jenjang dasar tugas. Salah satu bentuk dukungan kita adalah bagaimana modul ini yang berisi materi mengenai ketentuan yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003 yang disusun dengan langkah-langkah terstruktur sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh anggota TPPK di semua jenjang dasar tugas. Ini jawaban dari beberapa keresahan teman-teman ya. Ini sudah dibentuk nih TPPK-nya. So what next? Ya, nextnya kita isi. Teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini akan menjadi garda terdepan untuk mengisi pemahaman dan bagaimana prosedur itu nanti dilakukan di tim TPPK. Sehingga kami berharap modul ini menjadi momen untuk kita belajar dan mensosialisasikan dan akan diberikan kepada seluruh fasilitator nasional yang berasal dari unsur internal Kemdikbud dan dari berbagai komponen. Kita berharap sebagai bagian dari upaya untuk kita bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan tentunya perlu adanya penyimbangan satgas baik itu level provinsi, kabupaten, kota sehingga nanti mereka dapat memahami dan mengimplementasikan proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah dan harapan setelah pembebasan dilakukan satuan pendidikan itu kemudian bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kita berharap dukungan pemerintah, dukungan Dinas Pendidikan itu berpadu. Beberapa masalah yang terjadi di saat kemarin karena biasanya muncul dulu di media, baru kemudian setelah tersohor beritanya, baru kemudian kita bergerak. Tetapi saya yakin teman-teman sudah memiliki upaya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Atas dasar itu kami di Direktorat SMP berkolaborasi dengan Pusat Penguatan Karakter untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas modul penanganan kasus pendidikan. Mana tim dari Pusat Penguatan Karakter yang hadir boleh? Nah, ada satu lagi. Oh, satu aja. Nanti aku ya. Terima kasih dari tim Pusat Penguatan Karakter sudah mensupport kita. Tentu upaya-upaya ini perlu kita terus sinergikan agar tugas kami direktorat dan tugas teman-teman di Puspk itu bisa seiring sejalan. Saya yakin kolaborasi yang kuat ini akan memberikan dampak positif kepada teman-teman di daerah, di satuan pendidikan untuk kita bersama-sama melakukan proses pencegahan dan penanganan.
Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pada malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, membukakan pikiran dan hati kita untuk menerima umur ini agar nantinya bisa kita lanjutkan di tempat tugas kita masing-masing. Baik, Bapak sekalian, seizin dan perkenan kita semua, marilah kita membuka kegiatan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan bagi satuan tugas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan tahun 2024 dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat topi dari tanah Asma. Topi dililit dengan bahan kawat agar tim Satgas BPKSP semangat. Jangan lupa seruput kopi selagi hangat. Tapi kalau sudah malam, mungkin bagian sedikit jangan lupa lagi ya. Saya pikir itu Sultan Mas Habis hadir. Tentu kami mohon maaf tadi schedule penerbangan dari Jakarta itu delay ya, kembali dari sedikit terlambat dan kami berupaya untuk cepat ke sini. Belum ada yang mandi nih ya. Dan semoga tidak mengurangi hikmatnya pembukaan. Demikian, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.